Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Di dalam pertolongan Tuhan, Tuhan boleh kembali memberikan kita satu kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Sekali lagi kita mengucapkan syukur kepada Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kita kembali diberikan kesempatan untuk boleh datang, untuk boleh berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Masih secara online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk boleh datang mencari Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sebab kita percaya Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun dan membimbing kehidupan kita. Karena itu biarlah kita boleh memuji, kita membesarkan nama Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di launan, tetap tanganku dipegang.
apa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Takuti maut erat, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. He leaded me, He leaded me. Oh, blessed thought, oh, words with heavenly comfort from whatever I do, wherever I be, still this God hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His arm hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, by His own hand. He leadeth me, by His own hand. He leadeth me, by His own hand. He leadeth me. Ketika Engkau ya Tuhan memimpin dan menyertai kehidupan kami ya Tuhan, segala ketakutan dan kekhawatiran hidup kami tidak menakuti kami Tuhan, sebab kami percaya bahwa kami punya Allah yang terlebih besar daripada setiap persoalan kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun dalam kehidupan kami Tuhan, seringkali ketika kami menghadapi persoalan dan masalah yang mungkin sekecil saja Tuhan, kami mulai bergumul dan kami mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh diingatkan akan kasih dan setia Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan, semata-mata hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ajarlah kami ya Tuhan, sehingga kami punya hati yang senantiasa mau mengucap syukur kepada Tuhan. Hati yang mau senantiasa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, Raja kami yang patut kami puji dan kami sembah.
Kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh semeja dengan Tuhan, untuk boleh memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bertahta atas segala pujian dan penyembahan kami. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami tahu betapa kotornya kami, betapa jahatnya dan betapa berdosanya kami. Sucikan, kuduskan kami dan layakan kami Tuhan, untuk boleh masuk ke dalam tahta hadirat-Mu yang kudus. Biarlah setiap ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya pada pagi hari ini bisa menjadi sebuah persembahan yang harum yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini mendengarkan kebenaran firman-Mu sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita tetap bangkit berdiri, bersama-sama kita mengucapkan 10 hukum. 10 hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur sebab kita punya Allah yang sangat baik bagi setiap kita. Dia Allah yang telah menunjukkan kasih setianya ketika Ia mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu kita mau bersyukur, kita mau bersukacita memuji nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 hey na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Mari kita datang membawa pujian kita dengan penuh rasa syukur. Kita punya Allah yang baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Dia adalah Allah yang baik, kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau hari ini kita boleh memperoleh keselamatan, kita boleh tenang, itu semua karena Tuhan yang mengorbankan anak-anaknya, mengorbankan anaknya buat setiap kita. Mari kita mengarahkan fokus hidup kita hanya kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, berserah dan berharap hanya kepada Tuhan.
sambut memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kebahagiaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Biarlah seumur hidup kita boleh fokus kepada Tuhan, fokus kepada Allah yang baik di dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh penginjil Marcella. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini ada satu kesempatan bagi kami untuk kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk kami datang menyembah dan memuji Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami dapat berada di tempat kami masing-masing. Untuk kami boleh mendengar apa yang akan menjadi perkataan Tuhan bagi setiap kami. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan kami hati yang peka, dan berikan kami kerendahan untuk mau mendengar, bahkan juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Tuhan pakai biar boleh menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini boleh sampai kepada hati kami, jemaat Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakan perikop dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan, aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal di dalam hidup kita, untuk mendapatkan sesuatu kita perlu melepaskan yang lain. Untuk saudara bisa memiliki mobil yang mewah, saudara harus mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada pemilik
dan itu otomatis akan mengurangi tabungan saudara. Untuk mendapatkan cinta seseorang, maka saudara perlu melepaskan dan juga memberikan beberapa hal di dalam diri saudara. Mungkin itu waktu, mungkin itu uangmu untuk bawa dia makan, untuk beli kuota biar bisa chatting, video call dan lain-lain. Dan mungkin juga saudara harus memperbaiki penampilan diri, membuang beberapa aksesoris seperti kalung rantai, tato, anting, atau mengganti pakaian yang sering kita pakai selama ini, pakaian yang belum jadi. Apapun itu yang tidak disukai oleh si dia, walaupun bagimu itu adalah sesuatu yang mahal. Untuk saudara dapat memiliki usaha sendiri, maka saudara perlu mengeluarkan modal besar. Bahkan ada yang harus menjual beberapa harta mereka. Mungkin itu harta kesayangan, tetapi mereka harus menjualnya untuk sebuah modal. Mungkin itu seperti mobil, ya. Untuk kemajuan usaha dagang Bapak Ibu Saudara dan apapun itu, Bapak Ibu Saudara harus membayar beberapa hal seperti tenaga karyawan dan juga hal-hal yang lain. Nah, bagi anak-anak remaja dan juga pemuda, ya, untuk saudara bisa masuk ke sekolah yang bagus, yang berkualitas, universitas yang terkenal, saudara harus siap untuk mengikuti segala aturan yang ada, dan juga saudara harus siap membayar harga yang mahal, dan semua itu harus dibayar untuk saudara bisa berada di sana. Mungkin bagi kita untuk menjadi seorang YouTuber, untuk bisa mendapatkan followers yang terbanyak, saudara harus memiliki alat-alat yang canggih seperti kamera untuk mendukung setiap konten-konten atau video-video yang akan saudara tampilkan di channel-channel ini. Bapak Ibu Saudara, intinya adalah tidak ada hal di dalam hidup kita yang kita bisa dapatkan tanpa ada pengorbanan, tanpa ada sesuatu yang harus kita lepaskan, kecuali itu kasih karunia. Bapak Ibu, untuk banyak hal di dalam kehidupan kita, setiap keputusan yang kita ambil selalu diikuti oleh resiko yang harus kita tanggung. Benar bukan? Untuk itu, sebelum memutuskan sesuatu, setiap orang pasti melihat dan memikirkan apa resiko dari setiap keputusan itu. Dan jika resiko itu akan merugikan kita, maka biasanya orang akan menolak atau orang akan mundur untuk keputusan tersebut. Karena semua manusia tidak ingin rugi. Semua manusia menginginkan satu keuntungan. Tidak ada manusia yang ingin menjadi mengalami satu kemalangan. Semua orang ingin menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berhasil. Tidak ada orang yang ingin hidupnya tidak bahagia dan tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kepada satu tema, yaitu give up to gain. Bagaimana kita melepaskan segala sesuatu dan mendapatkan yang lebih bernilai di dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan kita tadi kita melihat bahwa ada sebuah kisah yang datang dari seorang yang memiliki harta banyak. Dan Yesus meminta dia untuk melepaskan semua yang dia miliki agar ia dapat memiliki kerajaan Allah. Mari kita perhatikan bersama-sama perikop yang kita sudah baca tadi. Ayat yang ke-17 di sana dikatakan waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia berkata, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pada perikop sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, kita melihat bahwa ada orang datang membawa anak-anak kepada Yesus. Mereka meminta supaya Yesus itu memberkati anak-anak itu. Dan pengajaran penting dari kisah ini adalah Yesus ingin mengajar murid-muridnya bagaimana sikap seseorang di dalam mereka menyambut akan kerajaan Allah. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana sikap seseorang jika ingin masuk ke dalam kerajaan Allah.
Mereka harus datang kepada Yesus dengan kesungguhan hati, sama seperti kondisi anak-anak itu. Anak-anak itu berlari mendapatkan Yesus tanpa ada beban, tanpa ada satu ikatan. Dengan hati yang polos mereka datang kepada Yesus. Dan ini yang Yesus ajarkan kepada murid-murid pada perikop yang sebelumnya. Nah Bapak Ibu, setelah dari kisah ini, maka kita lihat bahwa seseorang datang menjumpai Yesus untuk menanyakan kepadanya bagaimana caranya agar ia bisa memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Matius mencatat bahwa orang ini adalah seorang muda yang kaya. Lukas mencatatnya bahwa dia adalah seorang pemimpin. Kemungkinan besar dia adalah seorang pemimpin di sinagog dan ia adalah orang yang sangat kaya. Markus sendiri mencatat kepada kita di dalam pembacaan kita tadi bahwa orang ini adalah seorang yang punya banyak harta. Nah, orang muda yang kaya ini berlari mendapatkan Yesus untuk satu pertanyaan di dalam hidupnya. Ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Menarik Bapak Ibu bahwa orang ini tidak minta sesuatu yang bersifat materi, ya karena dia sudah punya segalanya. Orang ini tidak datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan seperti orang-orang pada umumnya. Bahkan orang ini tidak datang kepada Yesus untuk minta diberkati seperti anak-anak tadi supaya ia semakin kaya, ia semakin terkenal. Tetapi orang ini datang kepada Yesus dengan satu pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Matius mencatatnya seperti ini. Orang itu berkata kepada Yesus, "Perbuatan baik yang seperti apakah yang harus kulakukan supaya aku bisa mewarisi kerajaan Allah?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberitahu bahwa orang ini mengklaim dirinya bahwa semua perbuatan baik yang tertulis di dalam hukum Allah ia telah lakukan semuanya sejak masa mudanya. Tetapi dia menyadari ada sesuatu yang kurang dari semua itu. Jiwanya yang kosong membuatnya merasa tidak aman dengan semua yang dia miliki selama ini. Di saat itu, ia datang kepada Yesus. Ia mencoba untuk mencari tahu perbuatan seperti apa lagi yang ia bisa lakukan untuk bisa mendapatkan hidup kekal itu. Perbuatan baik seperti apa lagi yang ia bisa lakukan untuk ia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, dari sampai di titik ini kita melihat ada kesungguhan dari orang ini. Ia sungguh-sungguh membutuhkan akan hal itu. Dikatakan bahwa sambil bertelut di hadapan Yesus, ia bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu Saudara, sasaran orang muda kaya ini sangat tepat. Ia datang kepada pribadi yang tepat dengan cara yang sangat baik. Ia tahu bahwa Yesus adalah seorang guru yang terkenal. Bukan hanya terkenal oleh karena ajaran yang penuh kuasa. Bukan hanya terkenal oleh karena perbuatan-perbuatannya yang baik. Tetapi semua orang mengenal Yesus adalah seorang guru. Dan orang kaya muda ini memanggil Yesus dengan sebutan guru. Sebagaimana orang pada umumnya memanggil Yesus seperti itu. Dan kita melihat Bapak Ibu bahwa ini sikap yang luar biasa. Ia datang kepada Yesus dengan harapan bahwa Yesus akan memberitahu sesuatu kepada dia. Ia tahu bahwa selama ini Yesus mengajarkan tentang hal-hal kerajaan Allah, tentang hidup yang kekal, dan ia ingin berguru kepadanya apa yang ia akan lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di titik ini, sikap orang muda kaya ini memberikan kita satu contoh yang sangat baik. Ya, bahwa tempat dan pribadi yang paling tepat untuk kita memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hidup kita adalah Tuhan Yesus.
Tidak peduli seberapa banyak harta kekayaan kita, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa jauh penghormatan orang terhadap kita, seluas apa ketenaran nama kita di dunia ini, tidak menjamin bahwa kondisi seseorang itu akan baik-baik saja. Setiap orang memiliki beberapa pertanyaan atas hidup mereka yang mana dunia ini tidak dapat memberikan jawabannya. Di dalam hal-hal tertentu Bapak Ibu, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan hidup kita. Tetapi belum tentu itu jawaban yang paling tepat. Dalam beberapa hal kita mungkin akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup kita, dan itu bisa kita temukan dari teman kita, sahabat kita, kenalan kita, Om Google ya, apalagi zaman sekarang ya. Segala bentuk pertanyaan saudara bisa menemukan jawabannya di Google. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara bahwa jawaban-jawaban yang diberikan oleh orang-orang dunia itu belum tentu adalah jawaban yang paling benar dan yang paling tepat, serta sesuai dengan yang kita butuhkan. Jawaban itu belum tentu sungguh-sungguh baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Hanya Yesus, sumber jawaban yang paling benar dan yang paling tepat atas setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Orang kaya yang muda ini memberikan kita satu contoh. Bagaimana ketika ia memiliki satu pertanyaan yang penting di dalam hidupnya, yang ia tidak dapat temukan dari harta yang ia miliki. Dan ia datang kepada Yesus, pribadi yang tepat. Dan Yesus memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dibutuhkan olehnya. Mari Bapak Ibu kita lanjut memperhatikannya. Yesus menjawab pertanyaan orang muda ini dengan mencoba mengganggu konsep yang orang muda ini sudah miliki tentang kerajaan Allah. Pada zaman Yesus, Bapak Ibu, orang-orang hanya tahu dan memahami bahwa orang yang kaya, orang yang terhormat, orang yang punya kedudukan, itu secara otomatis mereka mereka akan berada di kerajaan. Dan orang muda ini berpikir bahwa apa yang ia miliki selama ini, apa yang ia sudah perbuat selama ini, status ia di tengah-tengah masyarakat tentu saja akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya Bapak Ibu tidak heran ketika orang kaya muda ini datang di hadapan Yesus, murid-murid itu tuh merasa tidak terganggu. Bapak Ibu coba bandingkan ketika orang-orang itu di perikop sebelumnya ketika orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Murid-murid itu bahkan menghardik mereka dan melarang mereka. Dan kalau kita melihat waktu orang miskin datang kepada Yesus, ketika orang datang meminta kesembuhan kepada Yesus, murid-murid itu selalu terganggu dengan kehadiran mereka. Tetapi ketika orang kaya ini datang kepada Yesus, baik Matius, Lukas, dan Markus, tidak ada catatan bagi kita bahwa murid-murid itu terganggu dengan kehadiran orang kaya ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus berkata kepada orang kaya muda ini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dalam konteks ini Bapak Ibu, Yesus bukannya tidak mengakui akan kealahannya. Yesus itu hanya ingin membawa pemikiran orang kaya ini untuk melihat pribadi Yesus itu bukan hanya seorang manusia biasa, bukan hanya seorang guru pembuat kebaikan seperti dirinya. Yesus ingin mendorong orang kaya yang muda ini untuk melihat Yesus sebagai Allah sejati. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada dia, tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah. Yesus mencoba membalikkan pemikiran orang ini tentang manusia yang baik menurut konsepnya. Bahwa tidak ada seorang pun manusia yang baik, hanya Allah saja. Yesus mencoba membalik cara pandang orang ini mengenai kebaikan manusia. Bahwa sebaik apapun perbuatan manusia, semuanya tetap tidak ada yang baik. Karena standar Allah adalah sempurna.
Sebaik apapun perbuatan manusia, semuanya tetap tidak ada yang baik dalam standar Allah. Sebab semua perbuatan baik manusia telah tercemar oleh dosa yang sudah melekat dan mendarah daging di dalam setiap manusia. Hanya Allah yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mencoba untuk membalik pemikiran orang kaya ini tentang siapa Yesus, yang bukan hanya seorang guru yang baik, tetapi dia adalah Allah sejati. Dan Yesus melanjutkan perkataannya dengan berkata kepada orang muda kaya ini, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Apa saja yang sudah dilakukan oleh orang kaya muda ini, Bapak Ibu? Catatan Injil memberitahu kita bahwa orang kaya ini sudah melakukan seluruh perintah Allah yang berhubungan dengan urusan kehidupan sesama manusia. Wow, sungguh luar biasa. Jawaban orang ini sungguh membuat hati Yesus menaruh belas kasihan kepadanya. Menarik Bapak Ibu bahwa Yesus itu menaruh belas kasihan kepada orang ini bukan ketika ia datang dan berlutut di hadapan Yesus, bukan ketika ia berkata, Yesus guru yang baik. Yesus tidak terkesan dengan hal itu. Tetapi menarik adalah Yesus menaruh belas kasihan kepada orang ini ketika orang itu mengklaim dirinya bahwa ia sudah menuruti semua perintah Allah sejak dari masa mudanya. Nah, Bapak Ibu, apa yang membuat hal ini menarik? Yang membuat hal ini menarik bahwa Yesus itu tidak menaruh belas kasihan ketika orang ini datang berlutut, menyebut ia sebagai seorang guru, menyebut sebagai orang yang baik. Ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus melihat ada satu kemiskinan yang coba dibungkus oleh harta kekayaan orang muda ini. Yesus melihat adanya satu kemiskinan yang coba dirapikan lewat perbuatan-perbuatan baik orang kaya muda ini. Dan itu sangat menyedihkan bagi Yesus. Semua perintah itu telah dituruti sejak masa mudanya. Tetapi bagaimana dengan perintah yang lain? Bagaimana dengan perintah yang berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagaimana dengan perintah Allah yang berkata, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Dan seterusnya. Bapak Ibu, bagian ini tidak dipelihara oleh orang muda ini. Bagian ini diabaikan oleh orang muda ini. Tetapi Yesus menaruh kasih kepada dia. Ia menaruh kasih karena ia kehilangan harta yang sesungguhnya dan menggantinya dengan harta yang sementara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat ada satu kemiskinan di dalam diri orang kaya muda ini. Ia kehilangan harta yang sesungguhnya karena ia lebih memilih harta yang sementara itu. Dan inilah yang menjadi alasan di ayat yang ke-22. Di sana dikatakan mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, terjemahan lain mengatakan ia berduka ketika mendengar apa yang Yesus katakan kepadanya. Yesus meminta dia untuk menjual semua miliknya, membagi-bagikannya, lalu datang kepada Yesus dan mengikut dia. Ini cara untuk memperoleh hidup yang kekal.
Dan Yesus meminta dia untuk meninggalkan semua miliknya dan kembali kepada Yesus dan mengikut dia. Bapak Ibu Saudara, untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus datang kepada Yesus. Bukan dengan melakukan sesuatu yang baik, bukan dengan membayarnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Semua itu adalah buah dari keselamatan. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus meminta orang ini untuk menjual semua miliknya. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa hati orang itu telah dikuasai oleh hartanya. Ia telah menempatkan hartanya sebagai tuan atas hidupnya. Dan ia pergi dengan kecewa karena hartanya sangat banyak. Karena bagi Yesus, seseorang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, ia harus datang kepada Yesus dan menyerahkan diri sepenuhnya. Hatinya harus sungguh-sungguh berpaut hanya kepada Yesus. Dan jika kekayaan telah mengisi hati orang itu, maka Yesus meminta dia untuk membuang semua itu. Yesus meminta dia untuk meninggalkan semuanya itu dan datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kepergian orang muda kaya ini, dikatakan di ayat yang ke-23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Peristiwa ini mengajarkan kepada murid-murid pada waktu itu dan juga kepada kita pada hari ini. Yang pertama, untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk menjadi warga kerajaan Allah, seseorang harus meninggalkan semua hal yang mengikatnya, melepaskan keakuannya dan datang kepada Yesus, menerima Yesus dan mengikutnya. Dengan begitu, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, orang kaya yang muda ini tidak siap dengan resiko yang akan diterimanya. Ia tidak siap untuk kehilangan hartanya demi hidup yang kekal itu. Dan ia memilih untuk menolak tawaran Yesus dan kembali kepada hartanya yang banyak itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika hati kita diisi oleh harta dunia, saudara dan saya harus melepaskan semuanya itu untuk menggantinya dengan harta di surga. Membuang seluruh keakuan kita yang kita anggap baik, meninggalkan ilah-ilah yang kepadanya kita menaruh fokus hidup kita, yang kepadanya kita menaruh rasa aman, yang kepadanya kita menaruh rasa percaya, dan kita mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasa aman ketika ia punya banyak uang. Benarkah demikian? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu jawabannya. Ketika saudara dan saya meninggalkan segala hal yang mengikat hati dan kita datang kepada Yesus dengan tangan yang kosong dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh, Yesus menjanjikan bahwa orang itu akan menerima kembali 100 kali lipat. Bapak Ibu, Yesus tidak bermaksud bahwa kita mengabaikan keluarga, kita mengabaikan pekerjaan, kita mengabaikan usaha kita, mengabaikan pendidikan kita. Yesus tidak sedang berbicara demikian. Yang Yesus maksudkan adalah tentang hati. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini masalahnya Bapak Ibu. Saudara dan saya menjadi kaya, harus menjadi kaya, harus menjadi orang yang sukses, harus menjadi orang yang berhasil. Tetapi ada bahaya yang mengancam dari semua ini dan kita perlu berhati-hati.
Kita mesti berhati-hati ketika semua ini telah mengambil seluruh hati kita, perhatian kita, waktu kita, fokus kita, hati kita, dan membuang Yesus untuk semua hal-hal ini. Kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini, Yesus meminta kita untuk membuang semuanya. Melepaskan semuanya itu sebab akan menjadi jerat bagi hidup kita dan akan membuat kita menjadi orang yang termiskin selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harta apakah yang sedang menguasai seluruh hati dan hidup kita pada hari ini? Hal-hal apakah di dalam hidup kita yang kita tempatkan sebagai harta kita dan menaruh cinta di sana? Keluarga, uang, pekerjaan, bisnis, pendidikan, hobi. Apapun itu, yang mana di sana hati kita melekat, yang mana di sana hati kita berpaut, yang mana kita menaruh percaya, yang menjadi berhala untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus meminta agar kita membebaskan diri dari ikatan semua ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya, punya banyak harta, punya karir yang baik, memiliki jabatan yang tinggi, terkenal di mana-mana tidak salah. Kekayaan tidak pernah salah. Janji Tuhan kepada anak-anaknya adalah berkat yang melimpah dan termasuk harta kekayaan. Yang salah adalah ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mencintai semua hal itu melebihi cinta saudara kepada Tuhan. Yang menjadi salah adalah ketika semua itu menjadi pusat hidup kita dan kita mulai menggantungkan hidup kita kepada harta kekayaan kita dan menaruh percaya kepadanya dan menjadi tuan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius pasal yang 6 ayat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10 berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Bapak Ibu, sekali lagi saya mengatakan bahwa harta tidak pernah salah. Kekayaan yang kita miliki tidak pernah salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita mencintai harta itu, mencintai uang itu melebihi cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang ingin masuk ke dalam surga, tetapi mereka tidak mau terpisah dari harta mereka. Hatinya tidak mau terlepas dari harta mereka. Dan inilah kesia-siaan hidup. Matius 16 ayat yang ke-26 berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat memberikannya sebagai ganti nyawanya?" Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini melalui peristiwa ini? Yang pertama, untuk menjadi warga kerajaan Allah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus meninggalkan, melepaskan semua hal yang mengikat hati kita dan datang kepada Yesus, dan kita akan mendapatkan harta yang lebih berharga. Give up to again. Yesus menginginkan kita untuk membuang semua hal yang mengikat seluruh hati kita, dan Tuhan menjanjikan harta yang lebih bernilai dari apa yang kita miliki sekarang ini. Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini dari peristiwa ini? Yang kedua, menjadi warga kerajaan Allah. Untuk dapat memperoleh hidup yang kekal, ada harga yang harus dibayar. Saya dan saudara harus siap bayar harga. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma, tapi bukan berarti itu sesuatu yang murahan. Saudara ingin mendapatkan barang mahal, tidak mungkin saudara bisa membayar dengan harga yang murah. Sebaliknya, saudara membayar dengan harga yang murah, maka saudara akan mendapatkan barang yang bernilai senilai dengan apa yang saudara bayar.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berada di dalam kerajaan Allah, tempat di mana Allah bertahta, tidak bisa dengan hati dan sikap yang biasa-biasa, tidak bisa dengan asal-asalan, karena tuntutan Allah sempurna. Berada di dalam kerajaan Allah tidak bisa dengan dua tuan, karena hanya ada satu Tuhan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Bapak Ibu, terkadang di dalam hidup kita ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang sulit kita lepaskan dan sulit kita tinggalkan untuk mengikut Tuhan. Dan itulah harga yang harus kita berikan. Konteks hari ini berbicara masalah harta. Orang sulit memisahkan diri dari barang satu ini, karena memang harta, uang, kekayaan itu punya kuasa untuk mengikat hati si pemburunya. Harta itu bisa berupa waktu kita, Bapak Ibu. Bukan hanya berbicara tentang uang dan kekayaan. Harta kita bisa berupa waktu, pekerjaan dan usaha menuntut waktu kita sepenuhnya di sana. Dan kita tidak bisa meninggalkan itu hanya untuk kebaktian doa. Ada tuntutan kerja di jam yang sama dengan jam ibadah, dan kita tidak mau itu terlewatkan sebab akan membawa kerugian terhadap pekerjaan dan usaha kita, dan kita melalaikan ibadah kita kepada Tuhan, pelayanan tertunda dan seterusnya. Mungkin itu kekasih kita. Harta itu bisa berupa hobi kita. Apa yang kita sukai, apa yang mengikat di dalam diri kita, itulah harta yang membuat kita, menghalangi kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus 2 kali mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ia mengulanginya lagi, alangkah sukarnya orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-25 dikatakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksud perkataan Yesus bukan berkata bahwa orang kaya tidak masuk surga, enggak Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkata sungguh-sungguh bahwa tidak mudah seseorang untuk memperoleh hidup yang kekal. Untuk menjadi warga kerajaan Allah bukan sesuatu yang gampangan, bukan sesuatu yang kita pikirkan, yang menurut kita bisa capai, enggak. Karena hidup kekal itu adalah pemberian daripada Allah. Maksud perkataan Yesus bukan berkata bahwa orang kaya atau orang miskin tidak bisa masuk surga. Tetapi Yesus berkata bahwa orang yang hatinya terikat kepada harta dunia sangat sulit untuk urusan kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memakai bahasa metafora untuk menegaskan hal ini. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita juga semua tahu Bapak Ibu, ya, bahwa mana mungkin hal itu bisa terjadi. Seekor unta bisa melewati lubang jarum. Itu sesuatu yang tidak mungkin dan sesuatu yang mustahil. Kita tidak akan membahas bagian ini, tetapi itulah realitanya. Bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia atas kasih karunia Allah dapat Allah lakukan. Tergantung kepada kasih karunia Allah, apakah orang itu akan memiliki hidup yang kekal atau tidak. Orang kaya itu tidak pernah menyadari bahwa Yesus menaruh kasih kepada jiwanya yang akan binasa itu. Bagi dia, hal ini sangat sulit baginya. Ia tidak siap dan tidak rela untuk kehilangan hartanya. Ia tidak siap untuk membayar harga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita harus berterima kasih kepada Yesus. Karena Dia telah membebaskan kita dari penghalang kita dan kita sekarang memperoleh hidup yang kekal.
Tinggal bagaimana kita harus berjuang untuk bersedia melepaskan hal-hal yang mulai mengambil alih fokus kita. Tinggal kesediaan kita untuk meninggalkan semua yang mengikat hati kita dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Tinggal bagaimana kita berjuang untuk bersedia melepaskan hal-hal yang mulai mengambil seluruh perhatian kita dan bersedia membayar harga sekalipun itu sulit bagi kita. Tetap setia sebab Tuhan akan memampukan kita. Itu janji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki hidup kekal saat ini, ada harapan yang Yesus tawarkan kepadamu hari ini. Saudara hanya perlu melepaskan apa yang sedang mengikat hati dan hidupmu hari ini dan datang kepada Yesus dan ikut Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita menyanyikan lagu Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Apakah kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini dan apakah itu benar-benar lahir dari hati kita dan menjadi ungkapan iman kita kepada Tuhan? Waktu Tuhan meminta kita untuk meninggalkan seluruh milik kita, apa yang kita cintai, apa yang kita hargai, apa yang menguasai hidup kita, apa yang menguasai hati kita. Waktu Tuhan meminta kita untuk meninggalkan semuanya itu, bersediakah kita untuk mengikut Dia dan meninggalkan semuanya itu? Bersediakah kita melepaskan harta kita dan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan atas hidup kita dan menjadikan Tuhan satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita sebagai orang percaya. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Seringkali kami salah di dalam kami memikirkan, di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya ya Tuhan. Seringkali kami gagal memahami bagaimana seharusnya hidup kami sebagai warga kerajaan Allah. Seringkali kami gagal untuk melakukan apa yang harusnya kami lakukan sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Di antara kami, mungkin kami memiliki harta yang sangat mengikat hidup kami. Dan kami mulai menaruh cinta di sana, kami mulai menaruh hati di sana. Dan kami membuang Yesus, kami membuang Tuhan di dalam hidup kami. Karena hati kami terikat kepada hal-hal duniawi ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melepaskan semuanya itu. Mampukan kami untuk membuang dan meninggalkan semuanya itu dan kami kembali kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan menggantikan 100 kali lipat harta yang bernilai surgawi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Tuhan yang akan menolong kami. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam kondisi iman percaya mereka. Di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan akan terus menolong mereka. Biarlah iman percaya mereka boleh tetap kepada Tuhan. Kesulitan-kesulitan boleh datang di dalam hidup kami ya Tuhan. Masalah-masalah boleh menghampiri hidup kami. Tetapi biarlah kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Ajar ya kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu untuk boleh senantiasa bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin di dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan kuatkan mereka di dalam masa pemulihan yang ada. Kami terus berdoa untuk bangsa dan dunia ini ya Tuhan. Pandemi yang belum selesai ini kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Dan biarlah kami boleh tetap hidup mengikuti protokol yang ada. Dan kami boleh bijaksana
untuk boleh menjalani hidup kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi doa dan syukur kami serta syafaat kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya ini. Dan kami mengembalikan setiap pujian, hormat hanya kepada Engkau saja, Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mengikut Tuhan itu memang tidak mudah, ada banyak yang harus kita lepaskan supaya kita itu boleh mendapatkan hal yang paling berarti yang tidak bisa ditandingi, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Allah kita, biarlah ini boleh sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh senantiasa di dalam keadaan yang sehat, kita boleh menjaga kesehatan kita masing-masing. Saudara, awal bulan Maret ya, minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Jadi bagi saudara yang sudah menerima baptisan kudus dan saudara bersiap hati untuk menerima perjamuan kudus yang sudah dibaptis, saudara bisa mengambil anggur ya di TU, saudara bisa menghubungi TU. Dan saudara, marilah kita boleh tetap menjaga kesehatan rohani kita selain kita menjaga kesehatan tubuh kita, sebab waktu-waktu seperti ini kita tidak beribadah di gereja ya. Mungkin sesuatu yang mungkin agak rasa kurang bagi sebagian dari saudara. Tetapi biarlah semangat kita beribadah itu tidak kurang di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan berkat yang disediakan dari Tuhan setiap kali kita selesai mengikuti ibadah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.